Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira dengan NIM 230354145. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode ekstraksi, yaitu maserasi, soklatasi, dan sonifikasi. Sebelum membahas 3 metode tersebut, kita akan mengetahui pengertian dari ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa aktif yang larut dengan menggunakan pelarut cair tertentu dari simplicia. Sedangkan simplicia adalah bahan alami dari alam yang belum mengalami proses pengolahan kecuali proses pengeringan. Proses maserasi ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur suhu kamar yang terlindungi dari cahaya matahari. Pelarut akan masuk ke dalam sel tanaman melalui dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan terdesak keluar dan digantikan oleh pelarut dengan konsentrasi rendah, yang dimana merupakan proses difusi. Proses tersebut berulang sampai terjadinya keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi, maka kita akan sering pengadukan atau pengocokan dan penggantian pelarut setiap hari. Pelarut yang digunakan dalam maserasi yang pertama 1. Kloroform, eter, alkohol, metanol, etanol, dan etil asetat. Ekstraksi biasanya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pelarut yang nonpolar, kloroform, N-heksana, semipolar, etil asetat, dietil eter, dan pelarut polar, metanol, etanol. Keuntungan unit alat yang digunakan sangat sederhana, biaya relatif rendah. Proses maserasi ini menguntungkan dalam isolasi bahan alam karena selama proses perendaman sampel akan terjadinya proses pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut antara pelarut organik dan senyawa akan terekstraksi sempurna karena dapat diatur lama perawatan yang digunakan. Kelemahan penggunaan pelarut dalam jumlah besar dan waktu yang cukup lama. Kedua adalah soklatasi ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru dari proses penguapan dan kondensasi sehingga terjadinya ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstans dengan adanya pendinginan kembali. Penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara ekstraksi soklat ditempatkan dalam timbal yang dilapisi kertas sari sedemikian rupa cairan pelarut dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap ke atas dan kondensasikan oleh kondensor menjadi molekul-molekul cair yang jatuh ke dalam timbal penyaring yang aktif di dalam sampel. Dan jika cairan pelarut telah mencapai permukaan simpon am, seluruh cairan akan turun kembali ke labu alas bulat melalui pipa kapiler yang hingga terjadi sirkulasi atau juga disebut sirkulasi ekstraksi. Pelarut yang digunakan dalam soklatasi adalah heksan, ester, petroleum eter, metil klorida, dan alkohol. Kelebihan dari soklatasi adalah dapat digunakan dalam skala besar, keamanan kerja lebih tinggi, lebih efisien, tenaga kerja tinggal menunggu hasil dari proses sirkulasi. Pelarut dapat digunakan kembali setelah proses ekstraksi selesai sehingga dapat digunakan kembali. Kelemahannya adalah tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan dari tanaman yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan terhadap panas karena akan terjadinya penguraian. Yang kedua adalah pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Yang ketiga adalah sonikasi, yang dimana prinsip kerja dari sonikasi adalah suatu proses pengubahan sinyal listrik menjadi getaran mekanis yang dapat diarahkan menuju zat yang dilakukan untuk memecahkan ikatan antara molekul atau untuk merusak sel. Yang dimana kelebihan dari sonikasi itu adalah prosesnya singkat, hasil ekstraksinya lebih efisien, 3. Meningkatkan kelarutan senyawa. Sedangkan kelemahannya adalah dapat menyebabkan kerusakan sampel dan biaya perawatan yang mahal. Sedangkan pelarut yang digunakan dalam sonikasi adalah senyawa polar dan nonpolar, yaitu N-heksana, metanol, dan etanol.